sudah mempraktekkan observasi dan wawancara ya? Belum. Yang sudah dilakukan apa? Menyusun ini persiapan wawancara sudah ya? Sudah dikumpulkan. Daftar pertanyaan. Berarti tugasnya belum selesai. Ya, jadi gini, sekarang kita pelajari detailnya seperti apa kalau kita melakukan penelitian kualitatif seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Untuk mengumpulkan data, peneliti kualitatif menggunakan instrumen dirinya untuk menggali data. Karena itu data yang diperoleh itu sebetulnya berasal dari dirinya sendiri yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana kita melakukan observasi. Kita perlu mencermati terlebih dahulu pakar-pakar berbicara tentang apa itu teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menilai dengan menggunakan indera. Tidak hanya dengan mata saja, tetapi juga mendengarkan, mencium, mengecap, meraba, termasuk salah satu bentuk dari observasi. Jadi, ketika kamu observasi, itu tidak melulu hanya dengan melihat sasaran atau objek yang diteliti. Kamu boleh mendengarkan, mendengar perbincangan atau mendengar musik-musik yang ditabuhkan atau mendengar apapun yang terdengar oleh indera pendengaran kamu. Dan itu nanti kamu transkrip, kamu tuliskan. Jadi seperti kemarin ketika melakukan observasi, kamu bisa menggambarkan apa yang kamu amati dengan menceritakannya dan kamu rekam sendiri. Kemarin saya berikan contoh, ketika kamu mengobservasi di kelas, mengobservasi kegiatan pembelajaran, kamu sudah menyediakan recorder, terus kamu bisa sampaikan liputan pandangan mata kamu misalnya, atau liputan pendengaran kamu. Misalkan ketika sedang menyaksikan pembelajaran, maka kamu sampaikan kata-kata misalnya begini, hari ini saya berada di sekolah MI misalnya Ainul Yakin di kelas 6 dan saya mengamati dari luar kelas, nampak di dalam kelas guru dan murid membaca Al-Quran secara bersama-sama selama 5 menit mengawali kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan, guru mengajak murid membaca textbook buku pelajaran selama 10 menit. Dilanjutkan, guru bertanya kepada murid. Ketika guru bertanya kepada murid, ternyata murid satu menyampaikan pandangannya, murid yang lain juga menyampaikan pendapatnya, dan terjadi kegaduhan karena satu sama lain saling mengklaim bahwasanya pendapatnya yang benar, pendapat yang lain salah. Nah, di situ sudah menceritakan
pendengaran dari peneliti yang menangkap adanya suara bising akibat terjadinya silang pendapat di antara peserta didik. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan indera pendengaran juga indera penglihatan untuk menangkap fenomena yang terjadi di kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Oke, itu contoh bagaimana kita mendapatkan data dengan cara melakukan observasi. Tetapi memang peneliti harusnya terlebih dahulu melakukan identifikasi apa saja yang perlu diobservasi, sehingga butuh instrumen yang kemarin saya sebut dengan pedoman observasi. Kalau pedoman wawancara itu sejumlah pertanyaan, kalau pedoman observasi ya bisa pernyataan yang menunjukkan bahwasanya peneliti nanti butuh mengamati kegiatan pembelajaran atau kegiatan di luar kelas atau kegiatan di rumah siswa atau murid masing-masing atau di masjid atau di TPQ misalnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana pedoman observasi dibuat. Kalau kamu sudah melakukan penelitian tentang hybrid learning, sama. Hybrid learning sama? Ya. Kira-kira tempat yang menjadi sasaran observasi kamu itu di mana saja? Di kampus. Pertama di kampus. Di kampus itu di mananya? Di kelas. Kelas. Kamu nanti berada di kelas ya, mengamati. Terus setelah itu apa lagi? Kegiatan hybrid itu bisa terjadi di mana? Rumah. Berarti kamu bisa datang ke rumah. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya dosen. Boleh ke rumahnya dosen. Ke rumahnya mahasiswa juga boleh. Apakah hanya dua itu spotnya? Empat. Oke. Spot yang lain apa? Tempat kerjanya siapa? Kantor. Tempat kerja kantor dari siapa? Dosen. Yang kamu teliti dosen. Terus siapa? Server gitu ya. Server. Jangan lupa ternyata mahasiswa ketika belajar dengan moda daring itu ternyata mereka menggunakan spot-spot yang ada wifi-nya. Contohnya apa? Kafe. Ini kenapa kamu nggak sebutkan? Karena Iya, Pak. kamu nggak sebutkan kafe. Ada Pina. Kamu sama siapa? Pina. Kantor, bank, begitu ya? Iya. Kantor bupati. Nah, tapi kalau sasarannya mahasiswa masa di bank juga? Iya, kan kamu itu seleksi, bener nggak kantor bank itu? Enggak, salah. Nah kalau dia kerjanya di bank, Mahasiswanya kerja. mahasiswanya kebetulan kerja, sehingga dia itu butuh pembelajarannya hybrid. Tapi kalau nggak ada yang KBI, kamu nanti harus ke Jombang berarti. Ya, boleh. Gak apa-apa ya diajak ya. Nanti makanya gratis ya. Terus, jangan lupa di kampus kan juga diberikan spot-spot. Kamu nggak pernah ke Gazebo? Pernah. Gazebo terus apa lagi? Perpus. Apa lagi? Keras. Hall atau aula atau apa itu? Daha. Kadang-kadang mahasiswa mencari spot di sana. Nah, sekarang mencari wifi ya. Nah, untuk penelitian hybrid tadi, maka kamu sudah cantumkan, sudah kamu list, sudah kamu daftar item-item
spot yang kamu datangi untuk kamu bisa melakukan pengamatan. Oh, ini sudah saya bantu ini. Mestinya kamu yang sudah buat listing terhadap spot-spot yang mau diobservasi. Yang lain, ada yang ingin dibantu? Oh, nggak usah ya? Apa? Ini kan ada sudah baru untuk dibikin pembelajaran berkualitas. Nah itu kan yang sasaran saya kan misalkan di gambarnya juga besar. Kalau untuk etos kerja guru, yang paling utama adalah aktivitas guru. Nah, sekarang pertanyaannya, guru itu aktivitasnya di mana? Di kantor, sekolah. Yang paling utama di kelas. Yang kedua di kantor. Kamu boleh lihat guru ketika di kantor itu ngapain? Apakah nge-game saja? Kalau nge-game berarti etos kerjanya. Terus kalau dikatakan etos kerja tinggi, di kelas di kantor ngapain? Menyiapkan apa? Ya apa? Ketika menyiapkan belajar itu apa yang disiapkan? Apakah makan siang? Materi, instrumen evaluasi, gitu aja itu. Atau silabus administrasi perancangannya. Nah itu udah, itu di kantor. Terus selain di kantor dan di kelas, apa spot lain yang bisa digunakan untuk diobservasi? Jangan kamar mandi, jangan. Rumah, kenapa rumah? Les privat bisa jadi, Pak. Karena boleh jadi guru itu ketika di rumah juga mempersiapkan pembelajaran. Nah itu kamu observasi di rumah, gimana cara observasi? Kira-kira kamu itu kira-kira ya kalau mau observasi rumahnya gitu ya, kamu telinga begitu ya, ini gimana gitu? Wawancara. Ya kalau wawancara mungkin kamu bisa langsung minta kesempatan datang ke rumahnya begitu. Tapi sekaligus sebagai observasi juga nggak apa-apa. Misalkan Bapak boleh nggak melihat ruangan kerja Bapak di rumah? Oh nggak punya, gimana? Tapi kalau punya ruangan kerja itu bagus itu. Ketika ada ruang kerja itu bisa kita lihat tata letaknya seperti apa. Itu bisa kamu ceritakan. Bapak Ibu guru yang etos kerjanya tinggi biasanya punya kantor kerja di rumah atau apa itu tempat kerja di rumah. Minimal tersedia apa saja di rumahnya itu ya, misalnya meja, kursi, buku-buku, lemari khusus untuk untuk kerjaan, untuk persiapan. Nah sekarang kalau kamu nanti penelitian itu, nggak apa-apa nanti coba tanya, punya nggak tempat khusus untuk di rumahnya? Jangan-jangan nggak punya, boleh jadi nggak punya tapi tetap bisa menyiapkan semua pembelajarannya di rumah. Boleh jadi persiapannya di rumah, boleh jadi persiapannya di sekolah. Tapi kalau kemudian di sekolah itu dia datang hanya pas jam mengajarnya aja, persiapannya di mana? Kalau nggak di rumah. Nah itu ya. Udah banyak ini yang sudah bisa kamu teliti tentang etos kerja. Nah, oke, ya sekarang kita lanjutkan materinya. Jadi untuk instrumen observasi tadi itu minimal daftar spot, daftar tempat yang akan kamu kunjungi, yang minimal kamu bisa lihat-lihat, minimal kamu bisa juga misalnya ya, kebetulan kamu itu bisa datang ke rumah seorang guru yang punya ruang kamar khusus untuk belajar. Terus kamu ketika datang di sana kok mendengar, berarti kamu tidak lagi hanya pengamatan dengan indera penglihatan, tapi dengan indera pendengaran. Ada lagu yang cocok untuk belajar. Nah, kamu bisa cerita. Guru A ketika menyiapkan diri, menyiapkan pembelajarannya, guru juga membaca buku-buku
yang menunjang. Dia menganggap bahwasannya buku-buku ketika belajar itu dia akan lebih baik ketika diperdengarkan instrumen musik yang dikenal dengan instrumen klasik atau barok. Pernah dengar istilah barok? Barokah tahu ya, barokah dinamakan barokah. Nah ini ada istilah barok, itu istilah musik klasik. Coba kamu nanti cari di YouTube ya. Dan instrumen-instrumen yang cocok untuk belajar. Apakah kamu juga sama? Kalau belajar itu lebih berhasil, lebih senang, lebih sukses jika dengan mendengarkan instrumen? Atau justru kamu malah justru mendengarkan musik rock gitu ya? Itu malah bisa konsentrasi gitu. Musiknya Coldplay gitu ya. Ini yang kemarin konser. Coldplay siapa? Konser Pak. Paham itu ya? Paham ya? Oke. Jadi sekarang listing spot-spot. Mestinya kemarin itu sudah masuk di ini, masuk di tugas ya. Baik. Kita nggak perhatian. Kemarin mengumpulkan tugas itu pedoman wawancara dan pedoman observasi itu sudah masuk nggak list yang tadi seperti itu? Berikutnya, kamu tidak hanya menggunakan indera pendengaran, tapi juga indera perasaan. Kamu coba cermati ketika di gazebo, atau ketika di tempat kerjamu KBIH. Kamu bisa nangkap wajahnya anak-anak yang hybrid ini. Nampak wajahnya kusut dan lesu, menandakan dia merasa terbebani betul dengan pembelajaran daring. Misalnya begitu. Itu kan kamu cerita berdasarkan ya indera perasaan kamu melihat, ya, tapi dari penglihatan. Tapi ceritakan juga yang excited. Coba lihat anak-anak yang belajar daring itu dengan excited, ada nggak? Ceritakan itu. Jadi ternyata ketika kamu melihat anak-anak atau mahasiswa yang hybrid itu mereka ternyata sangat enjoy sekali. Mungkin sangat cocok dengan pembelajaran yang diinginkan. Nah, itu nanti kamu gali secara lebih jauh dengan wawancara juga, di samping observasi. Ya kamu bisa tanya-tanya, kamu kok kayak bahagia gitu dengan pembelajaran saya? Sama kan bahagia, malah susah. Kenapa susah? Dataku habis gitu. Pakai dataku habis untuk wifi, untuk Zoom bisa. Nah, tapi jangan hanya diceritakan yang suram-suram, ceritakan seutuhnya. Itu penelitian kualitatif begitu. Nanti kan orang akan tahu kebijakan yang tepat untuk hybrid itu seperti ini loh mestinya. Jadi manfaat penelitian itu salah satunya. Oke, kita lanjut. Ternyata kemudian para pakar itu bisa mengklasifikasi kegiatan-kegiatan observasi itu dapat dikelompokkan. Ada yang sebenarnya dia itu sebagai partisipan ketika sebagai pengamat itu, tetapi sekaligus ada yang juga sebagai non partisipan. Kemarin sudah saya bahas di kehadiran peneliti ya. Jadi peneliti itu yang partisipan, berarti pengamat partisipan itu artinya dia terlibat dalam komunitas tersebut. Andaikan kamu seorang guru terus melakukan penelitian kualitatif dan penelitiannya itu di sekolah yang kamu ada di situ, berarti kamu adalah pengamat partisipan. Tapi jika kamu pengamat non partisipan, berarti kamu tidak terlibat, tidak menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Nah, itu yang lebih dianggap kredibel, itu yang non partisipan. Cuma kamu sebagai peneliti partisipan itu bisa kredibel jika lebih objektif. Nah, maka lakukan triangulasi, cross-check data dari A, dari B, dari C. Kira-kira yang benar yang mana gitu. Jadi tidak berdasarkan pandangan peneliti. Jadi perspektifnya itu perspektif emik, bukan perspektif etik ya.
perspektif dari yang diteliti itu namanya perspektif aiming. Nah, kalau perspektifnya peneliti itu, coba boleh tahu Pak, perspektif peneliti itu boleh nanti ketika di sini. Jadi setelah kamu menceritakan observasi kamu sudah melihat bagaimana metode kerja guru tadi itu ya, misalnya ketika di rumah guru itu ternyata mempersiapkan diri, sudah disiapkan meja kursinya, bahkan sudah ada alat perekamnya di rumah itu, sewaktu-waktu misalnya daring. Nanti spotnya untuk hybrid juga dosen juga ya, rumahnya dosen ya. Di rumahnya dosen itu ada alat perekam nggak itu? Misalnya sudah ada wifi-nya enggak? Nah itu juga bisa. Nah di sini tanggapan pengamat kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, saya bacakan ini. Ini tulisan ini tanggapan pengamat. Jadi kamu ketika sudah mendapati fenomena seperti itu, kenyataan di lapangan tadi itu sudah kamu tulis, sudah kamu sajikan. Kamu kan kadang-kadang sudah punya respon langsung. Nah, respon kamu itu langsung tuliskan di situ, biar nggak lupa. Soalnya seringkali kita itu lupa terhadap respon kita ketika melihat atau ketika merespon suatu peristiwa. Ketika kemudian sudah berjarak lama, itu kadang-kadang kita lupa. Oh iya, dulu saya pernah berpikir seperti apa ya tentang itu. Nah, makanya langsung catat aja. Kamu itu kan pengennya selalu komen kan, sukanya kan komen. Nah maka jangan lupa memberi komen di sini. Ini contoh transkrip ya. Tadi misalnya kamu udah datang ke rumahnya guru, melihat suasana rumahnya, mendukung nggak terhadap peningkatan etos kerjanya. Oh ternyata kamu ceritakan rumah guru ternyata memiliki kamar khusus untuk belajar, mempersiapkan diri ketika mau mengajar. Di sana terdapat kursi, meja, dan buku-buku, rak, serta alat perekam misalnya. Nah, komentar kamu apa? Komentar kamu gimana? Kalau ada fenomena seperti itu, kamu suka komentar gimana? Betul, ini kan betul serius ini. Jadi menunjukkan keseriusannya dalam mengajar itu guru mempersiapkan sejak dari rumah dan melengkapi fasilitas rumahnya itu dengan fasilitas untuk belajar atau fasilitas untuk mempersiapkan pembelajaran. Nah, komentar bisa ditambahkan lebih banyak lagi karena nanti ketika kamu menyajikan laporan penelitian, komentar-komentar itu yang harusnya juga banyak di samping data hasil observasi dan data hasil wawancara. Oke, kembali ke yang tadi. Observasi itu ada yang open atau terbuka, ada yang open tertutup. Maksudnya gimana? Ketika kamu melakukan observasi, kamu bisa menjelaskan kegiatan kamu secara langsung kepada pihak observer yang diamati. Jadi boleh kamu membuka diri, saya bermaksud mengamati kegiatan pembelajaran. Atau misalnya kamu kalau memang inginnya open terhadap mahasiswa yang sedang kerja kelompok, hybrid learning misalnya, kamu tidak perlu ngomong ke yang bersangkutan, yang aku observasi loh. Karena kalau kamu ngomong boleh jadi akan melahirkan fenomena yang dibuat-buat. Belajarnya itu menjadi tidak apa adanya. Nah, maka kamu lebih memilih yang open tertutup saja. Hanya kamu nggak terus terang sedang melakukan observasi. Nah, biasanya datanya lebih genuine, lebih asli ya. Biasanya begitu. Terus yang berikutnya alami, tak terstruktur. Nah ini yang berikutnya dirancang. Maksudnya kalau kamu sudah membuat
rancangan nanti pengamatannya itu seperti apa, berarti kamu sudah masuk kategori observasi yang dirancang. Berarti terstruktur, observasinya itu terstruktur. Habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini. Itu berarti terstruktur. Ada yang nggak terstruktur. Ya misalnya kamu ya cukup bergaul dengan anak-anak di fakultas lain gitu, yang sedang hybrid, terus dia kamu amati dan kamu ketika mengamati itu ya pokoknya yang terjadi di waktu kamu sedang melakukan pengamatan itu seperti apa ya? Yaitu yang kamu ambil, tidak kamu rencanakan terlebih dahulu. Nah itu berarti observasinya itu alami atau tak terstruktur, natural. Jadi itu kadang-kadang penelitian dilakukan secara natural dalam hal observasinya. Oke, nah begitupun keterlibatan dari peneliti itu ada yang ketika menjadi pengamat partisipan itu keterlibatannya memang tinggi. Orang kepala sekolah, jadi kebetulan penelitinya itu sedang kuliah S3. Dia itu kepala sekolah, tapi sedang kuliah S3 ngerjakan disertasi. Maka penelitiannya di sekolahnya sendiri. Berarti keterlibatannya gimana di sana? Ya tinggi banget. Hampir dalam, kalau di variasinya berarti keterlibatannya itu lengkap gitu. Nah, berikutnya derajat keterlibatannya bisa rendah. Kalau misalnya di sekolah dia sebenarnya hanya guru biasa, tidak menjabat. Oh, itu berarti keterlibatannya biasa atau rendah. Ada yang tanpa keterlibatan. Nah, itu berarti yang partisipan, yang pengamat murni yang tanpa keterlibatan. Itu membedakan derajat keterlibatan sebagai pengamat, sebagai peneliti itu bisa tinggi, bisa rendah, bisa tanpa keterlibatan. Variasi ketika melakukan observasi, variasi partisipasinya bisa lengkap seperti kepala sekolah tadi, atau aktif, memang dia sangat aktif di objek yang diteliti, atau moderat ya lumayan lah, keaktifannya lumayan, tengah-tengah. Terus ada yang cenderung pasif, ada yang non partisipasi. Oke, nah jika kamu sudah melakukan observasi, sebaiknya dituangkan. Hasilkan kata-kata, hasilkan kalimat setelah melakukan observasi. Upayakan juga ada komentar terhadap hasil observasi tersebut. Dari contoh ini contoh format transkrip observasi ini, kira-kira kamu paham ya apa yang harus dilakukan sebagai peneliti yang melakukan observasi? Paham ya? Boleh menggunakan format yang kedua. Jadi kalau di format yang kedua, setelah pertanyaan langsung jawaban, terus pertanyaan lagi dan jawaban, pertanyaan lagi dan jawaban. Jadi kamu boleh menggunakan format yang pertama, boleh menggunakan format yang kedua. Itu pilihan saja. Nah, terkait ini nanti kamu segera melakukan observasi. Nanti contoh-contoh itu kan sudah sangat clear ya. Contoh-contoh bagaimana hybrid learning diobservasi, etos kerja guru diobservasi. Itu nanti segera kamu mengumpulkan salah satu contoh transkrip terbaikmu beserta komentarnya satu lembar, dikirim ke e-learning ya. Clear ya? Terkait observasi ini clear ya? Kamu nanti pelajari lebih lanjut kelebihan kelemahan observasi, terus berbagai hal yang sudah disampaikan di materi e-learning. Sebentar tolong dimatikan.